Jangan khawatir akan berbuat dosa. Jangan khawatir akan berbuat salah. Tonton sampai selesai biar gak paham salah yang akhirnya tidak membuat orang salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadika sholihin. Rabbi awji'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmati kafi ibadik. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bisa bertemu kembali untuk bersama menyadarkan diri. Syukur-syukur bisa menyadarkan orang lain. Mudah-mudahan kita diberi ilmu berkah, ilmu manfaat, ilmu yang menyelamatkan kita dari dunia sampai membawa kita masuk jannah tanpa susah payah. Mudah-mudahan berkah, manfaat fid dunya ilal jannah. Amin. Pada kesempatan ini akan membahas apa itu at-targhib dan apa itu at-tarhib. Ada dua hamba, di antaranya mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disemangati berbagai pahala nikmat yang Allah siapkan untuknya di jannah, yang biasa dimaksud at-targhib, yang biasa disebut at-targhib. Dan ada hamba mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan ditakut-takuti, yang biasa dimaksud at-tarhib atau biasa disebut at-targhib. Artinya adanya Allah menakuti hambanya karena berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakut-takuti neraka. Itu sebetulnya bukan ditakut-takuti ke neraka, tapi disuruh marani mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafiru ilallah, larilah menuju Allah. Contoh, manusia kalau takut kepada singa, larinya kepada singa atau menjauh singa? Pasti larinya menghindari singa, meninggalkan singa, bukan lari mendatangi singa. Itu ketika takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda orang kalau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, larinya mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dari Allah kecuali Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan amarah Allah kecuali kasih sayang Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan murka Allah kecuali pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya salah kepada Allah, maka saya akan lari ke Allah. Larinya ke Allah bagaimana? Mengejar ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan punya salah kepada Allah, bukan malah mengejar ampunannya Allah, tambah buat salah lagi. Kalau orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang ma'rifat,
orang yang paham, orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sadar saya kok berbuat salah, dia akan langsung lari ke Allah, akan nangis, akan minta ampun ke Allah, akan berbuat apapun agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, dan selalu optimis, husnudon, berprasangka baik, selalu dia berjuang cari ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika ada orang yang belajar beberapa tahun, bahkan 10 tahun, dan di tahun ke-11-nya berbuat maksiat yang di dalam pandangannya besar luar biasa, dan dia berkata, memang saya tidak layak masuk surga, memang saya orang jelek, memang saya tidak pantas kumpul orang-orang soleh, sambil berkata, itu bukan bagianku, aku orang jelek, bukan orang baik, maaf. Ini namanya punya salah kepada Allah, bukan malah mengejar ampunan Allah, tambah buat salah lagi. Karena dia pasti akan meninggalkan majelis, meninggalkan kumpulannya yang baik, meninggalkan teman-temannya yang mengajak amal soleh. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kalau punya salah, orang itu punya kesalahan segera minta maaf, dan paling enak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebelum kita ini dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berbuat sesuatu ke arah memberi maaf, yaitu Allah perintahkan seluruh manusia untuk menutupi aib kita. Siapa yang bongkar aib hambaku, maka akan aku bongkar kesalahannya dunia akhirat. Contoh, ada salah satu karyawan berbuat kesalahan. Orang yang pengen mengungkap kesalahan karyawan tersebut banyak, karena ada orang itu iri dengannya, dengki dengannya, mau mengungkapkan kesalahan dia. Terus atasannya, bosnya yang punya bilang, siapa yang berusaha membongkar kesalahan dia, artinya karyawan yang berbuat salah, akan saya bongkar kesalahannya semuanya. Kalau Anda termasuk orang yang berbuat kesalahan tadi, yang dibela oleh atasan Anda tadi, yang Anda rasakan apa? Kalau kita termasuk karyawan tadi yang berbuat salah, kemudian atasan kita berbicara siapa yang berusaha membongkar kesalahan dia, karyawan yang berbuat salah, akan saya bongkar kesalahannya semuanya. Kita merasa diapakan? Pasti kita merasa dibela, disayang, diistimewakan. Begitu perilaku Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada muslim yang punya salah. Begitulah perilaku Allah kepada orang Islam yang punya dosa. Allah ancam semua orang yang ganggu dirinya muslim, kalau kamu bongkar saudaramu, aib saudaramu, aku akan bongkar aib dunia akhirat. Udah salah dibela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hambaku dipermalukan. Artinya apa? Disentuh hati kita, biar cepat taubat, segera minta maaf. Allah baiknya seperti itu. Selain Allah melarang membongkar aibnya orang, Allah juga melarang kita memperbincangkan keburukan orang yang sudah nyata terbongkar. Maka Allah akan mengancam lagi siapa yang menggunjing saudaranya atas dosa yang dia lakukan, maka dosanya lebih berat ketimbang zina. Membicarakan keburukan orang yang sudah nyata terbongkar, jeleknya aja dimarahin Allah. Memang orang itu berdosa, urusannya sama aku, kata Allah. Kalau kamu membicarakan
Keburukan orang yang sudah nyata terbongkar, jelek, dosa pun lebih besar, dibelain lagi. Udah salah dibelain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disayang, memang Allah Maha Penyayang. Maka dari itu biasakan kita selalu mengingat rahmat Allah, rahim Allah, ya Arhamar Rahimin. Dia Allah yang Maha Penyayang, Dia Allah yang Maha Pengasih. Dialah Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Bisa nggak kita merasakan kasih sayang Allah itu yang demikian besar? Itu bisa nggak? Itu cara yang diketahui orang-orang soleh dan aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia ini yang dipahami wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu orang-orang soleh tidak akan khawatir akan berbuat dosa. Takut kepada Allah, takut berbuat dosa, tapi tidak khawatir berbuat dosa. Karena setan itu nyata, setan itu ada. Maka manusia wajar kalau nafsunya tergoda, sehingga lupa dan akhirnya melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita hidupkan pengennya gak salah, tapi nyatanya kita salah dan salah. Lah solusinya gimana? Ingat, syariat Islam itu selalu menawarkan solusi bagi siapapun yang kebingungan. Saya harus bagaimana? Yang penting tekad kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Masalah di perjalanan terjadi lupa, lalai, kemudian kalah dengan nafsu, kalah dengan setan, kalah sama dunia. Jangan khawatir, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Langsung minta ampun kepada Allah, nggak ada was-was, pede minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dikasih solusi. Kalau kamu berbuat salah, jangan berhenti dengan menyesali saja. Kalau aku itu salah, tapi Rasulullah bersabda, "Wabi sayyi'ata alhasanata tamhuha." Segera berbuat baik setelah mengerjakan keburukan, maka kebaikanmu akan menghapus dosa dari keburukan tersebut. Muslim itu gak kenal putus asa, menjelek-jelekan orang, menjatuhkan orang, neraka kamu. Tapi tatkala melihat orang yang salah, katakanlah segeralah kamu sedekah atau beramal soleh agar dosamu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah kita mengajari cara menghapus dosa. Selalu bagaimana kita mengajari berbuat memproduksi kebaikan dari tubuh-tubuh kita. Pada intinya jangan pernah katakan mosok aku diampuni, tapi katakanlah pasti aku diampuni. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha